UD Kurnia Tani yang berada di Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. UD Kurnia Tani telah menyediakan pupuk yang bersubsidi dengan wilayah operasionalnya adalah membawai 9 kelompok tani yang berada di Desa Balong dan Desa Sedarat. Adapun luas lahan kurang lebih ada 800 hektar. Selain itu juga menyediakan kebutuhan petani, diantaranya peralatan petani, obat-obatan, juga benih padi. Kurniadi Ismartono, pemilik UD Kurnia Tani, mengatakan bahwa berusaha untuk melayani petani binaannya dengan yang baik, dan menyampaikan bahwa untuk harga-harga obat, di antara lain harga standar tidak mahal dan tidak murah. Kalau untuk pupuk khususnya yang bersubsidi adalah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan harapan penyediaan pupuk tetap stabil, artinya selalu ada, jadi petani tidak kesulitan tentang pengguna pupuk. Dari Ponorogo, reporter TKT TV, Agung melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil dari kios mau menyampaikan tentang distribusi pupuk subsidi yang mana dalam alokasi itu ditentukan oleh kabupaten masing-masing, dan SK alokasi itu sudah tertuang dalam istilahnya lampiran. Jadi istilahnya kios mencukupkan pupuk berdasarkan alokasi pupuk yang tersedia, dan bagaimanapun dengan alokasi yang ada itu harus dicukupkan. Jadi untuk kios itu harus sampai ke petani masing-masing, itu tahu tentang jatah alokasi masing-masing. Jadi dari RCKK usulan yang disampaikan sampai dengan kementerian itu turunnya untuk urea 75,85%, untuk NPK PONK 35,68%, dan organik itu 30,11%. Dan itu kalau untuk 3 musim itu dihitung-hitung itu untuk pertanaman padi, maksudnya kalau padi itu istilahnya cukup, tapi kalau untuk jagung itu kebutuhan pupuk jagung itu kalau dengan hasil yang optimal itu kebutuhan dalam 1 tahun hanya untuk 1 kali pemakaian pemupukan. Jadi memang dari hasil alokasi yang notabene mencukupkan dana alokasi itu sebagai kios juga harus tunduk dan patuh untuk mencukupkan, dan dimana untuk pencukupan itu disediakan pupuk non subsidi. Tapi bagaimanapun karena alokasi yang kecil itu petani harus betul-betul tahu tentang SK alokasi tersebut, di mana pembatasan pemupukan dengan menggunakan pupuk subsidi seperti saya utarakan tadi ya sangat minim. Jadi istilahnya dengan untuk mendongkrak hasil yang optimal itu mau nggak mau petani harus menambahkan dengan tambahan pupuk non subsidi. Tapi kendala pupuk non subsidi itu harga dari tahun 2021 per Januari sampai sekarang itu kenaikan ada yang sampai 100%, 60% itu. Jadi istilahnya saya sendiri sebagai pendistribusi pupuk non subsidi itu belum ada keuntungan, karena untuk pelayanan petani itu juga istilahnya berperi kemanusiaan itu dengan istilahnya mengambil keuntungan yang sedikit, tapi setelah laku itu pasti ada kenaikan harga dalam artian tombok. Bahkan tadi dari distributor pupuk non subsidi menginformasikan bahwa pupuk utama yang bermutu dan keluaran dari BUMN seperti NPK PONK Plus itu harga pengambilan sekarang mencapai 250. Yang menjadi kendala itu adalah kesenjangan antara nilai pupuk subsidi dengan non subsidi yang jauh. Tapi
dengan penggunaan pupuk yang betul-betul bermutu, itu harganya yang semakin melejit. Dan memang ada pupuk-pupuk istilahnya tambahan non subsidi yang mutunya kurang, tapi menurut saya sendiri nggak pernah menyediakan. Itu dengan judul pembenah tanah, itu bisa dijual di produk NPK dengan istilahnya komposisi yang istilahnya tidak memenuhi standar SNI. Dalam artian apa? Dalam artian persen itu dibikin titik persen. Jadi istilahnya yang biasanya pembenah tanah itu menjadi pupuk, itu biasanya di NPK sama fosfat. Dan ini untuk tahun ini yang tahun kemarin SP ditiadakan, yang sekarang ZA yang subsidi sudah ditiadakan. Itu dengan alasan pupuk NPK yang disediakan sekarang sudah istilahnya mengcover dari fosfat dan ZA. Terus kendala yang paling utama sekarang itu adalah tentang istilahnya penyaluran yang dengan batas alokasi yang minim. Itu petani itu rata-rata tahunya dasarnya RDKK, karena RDKK memang yang istilahnya menyetujui kementerian, tetapi yang pelaksana kios itu harus mencocokan dengan alokasi yang ada dari masing-masing kabupaten. Untuk sementara sekian, barangkali nanti ada tambahan bisa saya memberikan penjelasan yang lebih detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ponorogo, reporter TKT TV, Agung melaporkan.